Kita tidak pungkiri rumah tangga itu pasti ada problem. Tidak ada rumah tangga tanpa problem. Tapi berusaha kalau ada problem segera selesaikan, jangan diperpanjang karena syaitan bahagia ketika ada marah-marah. Ketika seorang marah, syaitan datang atau tidak? Datang. Syaitan datang. Makanya kalau marah kita disuruh bilang auzubillahi minasyaitonirrajim. Kenapa? Karena syaitan sedang hadir. Sehingga kita bilang aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari godaan syaitan. Kenapa? Ketika sedang marah syaitan sedang hadir. Suruh kita ngomong. Ayo ngomong ini, ayo gini, ayo keras, ayo gampar, ayo pukul, ayo ayo hina dia. Subhanallah, kalau udah marah, pasangannya dihina-hina luar biasa. Sebenarnya ada orang datang ke rumah. Ya Ustaz, suami saya ini kalau udah marah bilang saya iblis. Subhanallah, saya bilang iblis. Dibilang iblis. Suaminya kurang. Saya datang ke rumah dua-duanya. Saya bilang, kok bisa ngomong iblis? Bajingan lah, dibilang apalah. Nanti menyesal habis. Tapi ketika dia marah tidak kontrol. Dasar iblis, istrinya dibilang gitu. Dia sampai nangis sama saya. Kemarin juga saya pas ngisi pengajian ada pertanyaan. Ini saya bapak-bapak biar banyak bersyukur kepada istri bapak-bapak ya. Ada seorang ikhwan nanya dalam kertas. Kalau tidak salah bunyinya dia bilang, Ustadz, intinya dia bilang, saya minta pendapat Ustadz, apakah saya lanjutkan rumah tangga atau tidak? Karena satu, istri saya sering bilang saya anjing. Subhanallah. Kalau saya ajak sholat bersama, dia bilang ngapain sholat sama anjing. Yang kedua, kalau saya ajak berhubungan, dia marah-marah. Dia bilang emang saya pelacur, siap digauli setiap saat. Nanti ada yang punya istri kayak gitu. Oh, jangan macam-macam, bersyukur aja lah. Istri nggak begitu kan? Bersyukur. Ada orang diuji oleh Allah dengan memiliki istri seperti ini. Ya, menyedihkan ya. Oleh karena kalau sudah marah, setan pasti datang membuat dia berbicara yang tidak. Maka seorang namanya problem pasti ada. Tidak rumah tangga tanpa problem. Dalam kehidupan rumah tangga Nabi pun ada problematika. Tetapi begitu cepat selesai, dihadapi dengan ketenangan, dengan kebijakan. Maka di antara sifat yang sangat terpuji dan merupakan ciri wanita penghuni surga adalah al-aud ala zaujiha. Wanita yang senantiasa kembali kepada suaminya, yang tidak ingin permasalahan berkepanjangan. Kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum binisaikum min ahlil jannah. Maukah aku kabarkan kepada kalian tentang istri-istri kalian penghuni surga? Di antaranya kata Rasulullah SAW, al-a'udu ala zaujiha, yang senantiasa kembali kepada suaminya. Idza ghadibat minhu, ya. Au dzulimat, au dzalamat, dalam berbagai riwayat. Kata Nabi SAW, jika sang wanita tersebut marah kepada suaminya, atau suaminya marah kepada dia, atau dia dizalimi oleh suaminya, atau dia yang bersalah menzalimi suaminya, terlepas yang salah siapa? Suaminya yang salah atau dia yang salah, suaminya yang zalim atau dia zalim, segera dia datang kepada suaminya, fatadau yadaha ala yadihi. Kemudian letakkan tangannya di atas tangan suaminya. Kemudian dia berkata, la adzuku ghamdan hatta tarda. Yuhai suamiku, aku tidak bisa tidur sampai kau ridha. Subhanallah, ini wanita yang mulia, mengalahkan egonya demi untuk keutuhan rumah tangga, tidak ingin permasalahan berkepanjangan. Meskipun suaminya yang salah, meskipun dia dizalimi, dia segera ingin selesai masalah. Bukan seperti sebagian pasangan yang kemudian egonya, kalau ribut suami harus minta maaf, padahal dia yang salah. Kalau suami minta maaf, saya kunci pintunya. Ya, ketuk-ketuk, sayang, nggak ada. Begitu suaminya pergi, dia aduh suaminya pergi, nangis dia. Berdoa, ya Allah semoga suami kembali. Suami kembali, kenapa kau pulang? Ego ini, makan tuh ego, hidup menderita. Ya. Jangan. Suami istri yang terbaik adalah yang mudah maafkan satu dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah SAW berkata secara umum, kata Rasulullah SAW, la yahilu li muslimin an yahjura akhahu fawqa thalath. Tidak halal bagi seorang muslim memboikot, mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Yaltaqiyani, keduanya bertemu, fayu'ridu hadza wa yu'ridu hadza, yang satu berpaling ke kanan, satu melengos ke kiri. Kata Nabi, wa khairuhuma alladhi yabda'u bisalam, yang terbaik di antara keduanya di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah yang mulai mengucapkan salam. Nabi tidak mengatakan yang terbaik di antara keduanya yang salah ngaku salah, enggak. Rasulullah tidak berbicara mana yang salah yang benar. Tapi Rasulullah SAW membicarakan siapa yang lebih utama berniat untuk menyelesaikan permasalahan. Kata Nabi, wa khairuhuma, dan yang terbaik di antara keduanya alladzi yabda'u bisalam, yang mulai mengucapkan salam. Ini secara umum, apalagi suami istri. Apalagi suami istri. Kalau kita memaafkan orang lain, pahalanya sangat luar biasa.
Falyafu wal yasfahu. Ala tuhibbuna yaghfirallahu lakum? Maafkanlah, lapanglah dada. Tidakkah kau ingin Allah ampuni kalian? Kalau sama orang lain kita maafkan, kita dapat pahala besar, apalagi istri yang lebih utama kita berbuat baik kepadanya daripada orang lain. Maafkan istrimu. Tapi dia kurang ajar, memang istri begitu, sabar. Istri diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Mau kau luruskan nggak bisa, harus dia bengkok terus. Kalau lurus jadi laki-laki nanti. Bengkok kayak begitu, mau diapain? Sampai ada kawan, ini kawan jadi sama saya. Dia cari kerja, Ustaz saya nganggur nih, aduh Ustaz. Bukannya dia udah kerja, cuma dia kemudian gagal akhirnya minta Allah. Kenapa? Ustaz saya, aduh istri saya nggak kerja Ustaz. Setiap hari ngomel sehari 3 kali Ustaz, 4 kali. Setiap hari ngomel sehari berapa kali? 4 kali, Masya Allah. Saya sampai bilang, sayang kamu nggak bosan ngomelin saya, nggak capek ngomelin saya, ngomel terus. Terus dia tanya sama saya, Ustaz apa semua wanita begitu? Terus dia bilang, gimana lagi yang punya istrinya 3? Kalau diomel sehari 5 kali berarti sehari 15 kali ya. Dia matematikanya salah itu. Ya ke perempuan ya sabar, maafkan, namanya perempuan ciptakan itu Rasulnya bengkok ya gimana ya sudahlah maafkan. Kata Rasulullah SAW, wa'aju syai' fid dhila a'lahu. Dan yang paling bengkok dari tulang rusuk bagian atas semakin bengkok. Sebagian ulama menafsirkan lisannya. Perempuan coba lihat kalau bengkok kali lisannya. ngomong gini, kadang tidak bersyukur, kadang ngungkit yang tidak benar, kadang gini, kadang suudzon, kadang itu perempuan. Jangan harap dia lurus. Dia pasti apa? Lan tastaqima laka ala tariq. Anda mungkin satu model di hadapan engkau. Beda-beda. Terkadang posisi 4-4-3, terkadang 2 berubah-ubah. Oleh karenanya orang yang paling utama kita maafkan siapa adalah istri. Begitu kita maafkan, subhanallah betapa banyak pahala kita dapatkan. Kalau kita maafkan betapa banyak rahmat Allah turun. Kalau kita maafkan syaitan kabur. Tapi kalau kita kemudian ribut, berantem, ini yang disenangi oleh syaitan. Rahmat Allah terangkat, keberkahan enggak jadi turun. Lihatlah Allah dalam ayat mengatakan wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru. Kalau kalian sedang berperang jangan kalian tanaza'u, jangan ribut. Kalau sudah ribut kalian akan lemah. Ribut masalah ya. Makanya ketika Nabi SAW di malam-malam akhir bulan Ramadan, Nabi keluar untuk mengabarkan kapan Lailatul Qadar. Rasulullah SAW berkata, "Inni kharajtu li ukhbirakum bi Lailatul Qadar." Aku keluar dalam hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, aku keluar untuk menyampaikan kepada kalian kapan Lailatul Qadar. Wa innahu talaha fulan wa fulan. Namun si fulan dan si fulan bertengkar. Farufi'at. Maka berita tentang kapan Lailatul Qadar diangkat dariku, aku jadi lupa. Rahmat Allah diangkat. Wa asa an yakuna khairan lakum, dan aku berharap musibah ini lebih baik bagi kalian. Tapi Rasulullah mengabarkan bahwasanya rahmat Allah terangkat gara-gara ada yang bertengkar. Kalau kita bertengkar di rumah terus, bertengkar, mungkin banyak rezeki jadi turun enggak jadi turun. Ya. Ketentraman turun terangkat. Anak-anak mungkin jadi soleh enggak jadi soleh karena kita berentam terus sama istri. Masing-masing punya ego. Istri punya ego, saya punya ego. Istri mau kamu yang ngaku salah. Kita mau istri ngaku apa? Salah. Terus kapan begitu? Kalahkan ego. Kalahkan ego. Makanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza aradallahu bi ahli baitin khairan adkhala alaihimur rifq." Kata Nabi SAW, jika Allah menghendaki kebaikan pada suatu keluarga, Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Allah akan masukkan kelembutan dalam keluarga tersebut. Idza aradallahu bi ahli baitin khairan, jika Allah menghendaki khairan. Khairan di sini ya meskipun datang dalam konteks syarat bukan berarti keumuman, bukan, tapi dia mesti li ta'zim, tankir li ta'zim, ini banyak dalam Al-Qur'an. Tankir li ta'zim. Jika Allah ingin menghendaki kebaikan yang besar bagi sebuah keluarga, Allah akan masukkan dalam mereka apa? Kelembutan. Dia orang Jogja, orang Solo, Masya Allah lembut-lembut. Asalnya dari sana sudah apa? Lembut ya. Tinggal dipupuk, dipoles lebih baik dan niatkan karena Allah Subhanahu wa taala kelembutan tersebut karena Allah, maka semakin berkah dan Allah akan turunkan keberkahan bagi keluarga-keluarga yang penuh dengan kelembutan ya.